Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-229. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kunci Biru chapter yang ke-229 berjudul Underdog _Black Horse alias kuda hitam. Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang memiliki banyak sekali makna ganda. Namun jika kita kerucutkan ke dalam etimologi sepak bola, maka secara umum arti dari kata kuda hitam adalah tentang seseorang yang awalnya sempat diremehkan dan juga dipandang sebelah mata, tapi kenyataannya pemain tersebut merupakan seorang pemain hebat dan juga pemain yang kuat. Oh iya, sebelum kami menjelaskan ke dalam inti ceritanya, maka dari awal kami pun akan mengingatkan lebih dulu bahwa isi chapter dari minggu ini ternyata sedikit kurang menarik jika dibandingkan dengan semua cerita Blue Lock sebelumnya. Mengingat mulai dari halaman pertama sampai dengan halaman yang terakhir, isinya hanya akan menjelaskan tentang cerita masa lalu dari seorang Marcus Rufy, di mana dialah ternyata orang yang dianggap sebagai kuda hitam bukan Hyorio. Dan dia jugalah ternyata pemain yang diremehkan oleh semua orang, bahkan sampai kehilangan pekerjaannya sebagai seorang pemain sepak bola dan menjadi pengangguran. Nah, sampai di sini jika kalian tetap bersedia untuk mendengarkan cerita kami, maka pastikan untuk simak sampai selesai. Singkat cerita, setelah terciptanya sebuah gol kedua dari permainan brutal seorang King Baro, maka di momen yang sama itu, Rufy yang awalnya nampak sangat terkejut akhirnya seketika langsung teringat dengan semua kenangan masa lalunya ketika dirinya masih muda dan masih berusia 19 tahun. Di mana pada masa itu, pasangan duet terbaik di dunia, yaitu Rufy dan juga Mick, sempat dikenal oleh semua orang sebagai pasangan terkuat nomor 1 yang terlahir pada generasi baru. Di satu sisi, Rufy merupakan seorang pemain yang memiliki taktik super hebat dan juga insting mencetak gol seperti seorang predator. Sedangkan di sisi lain, Mick adalah pemain yang memiliki kemampuan berlari paling cepat dan juga paling ditakuti oleh lini pertahanan dari tim lawan. Intinya mereka berdua merupakan seorang rising star yang paling dikagumi pada saat itu. Serta mereka berdua pun jauh lebih populer jika dibandingkan dengan Noel Noah dan juga Jinba Chieko. Bahkan di usianya yang masih sangat muda, mereka berdua pun nyatanya sudah mampu membawa tim yang saat itu sedang mereka bela untuk menjadi juara Liga Champion setelah berhasil mengalahkan lawannya di laga final dengan skor akhir 2-1 melalui 2 gol yang diciptakan oleh Mick dan juga Marcus Rufy. Nah, akibat pencapaian besar tersebut, maka nama dan juga nilai pasar mereka berdua seketika langsung melonjak dengan sangat tinggi. Karena pada dasarnya, hampir semua tim besar di seluruh dunia berniat untuk merekrut mereka berdua demi bisa dijadikan aset sebagai calon bintang besar di dalam dunia sepak bola. Hal itulah yang pada akhirnya menjadi momen kehancuran pertama bagi Mick dan juga Marcus Rufy. Mengingat ketika mereka sedang berada di puncak dan setelah berhasil memenangkan gelar juara pertamanya, maka di momen itu jugalah gaya hidup dari mereka berdua seketika langsung berubah juga. Di mana hampir setiap hari yang dilakukan oleh Rufy dan juga Mick hanyalah terus berpesta, bermain perempuan, mabuk-mabukan, bahkan sampai bolos latihan. Akibat semua perubahan di atas, akhirnya performa dari mereka berdua ketika bermain di dalam lapangan seketika langsung menurun dengan sangat drastis. Hingga di musim keduanya atau di tahun keduanya, Mick dan juga Rufy tidak lagi dipakai di dalam tim mereka dan harus diturunkan sebagai cadangan mati yang sama sekali tidak pernah dimainkan sama sekali. Nah, di tengah keterpurukan itulah, Rufy yang kebetulan sudah sadar lebih dulu, akhirnya memutuskan langsung datang menghampiri Mick ke rumahnya dan mulai berkata seperti ini kepada Mick. Intinya, karena saat ini mereka berdua sudah diremehkan dan dilupakan oleh dunia, maka mulai saat itu Rufy pun langsung mengajak Mick untuk segera berubah dan mencari tim baru lagi meskipun harus mengulang dari nol, dengan cara berpindah ke dalam tim baru yang memiliki peringkat papan bawah. Walaupun di momen itu Mick pun sempat mencoba untuk menahan Rufy dan meminta kepada Rufy untuk tetap tinggal, serta bersama-sama mencoba untuk bisa kembali ke dalam tim utama. Tapi sayangnya, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah diungkapkan oleh Rufy. Di mana tanpa pikir panjang, Rufy pun langsung menolak semua ajakan dari Mick untuk kembali bermain di dalam tim lamanya.
Karena pada dasarnya kepercayaan dari para pelatih dan juga petinggi dari klub mereka saat ini sudah hancur. Yang artinya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk bisa menjadi pemain utama lagi. Namun pada akhirnya, mereka pun akan tetap diremehkan dan juga dipandang sebelah mata karena sebelumnya sempat mengecewakan. Tidak hanya itu, pada kesempatan yang sama tersebut, Snuffy pun mulai menjelaskan kepada Mick dengan berkata sangat serius kepadanya. Woi, bangunlah bocah dan berhentilah untuk bermimpi. Mengingat faktanya, kita ini sudah tidak dipakai lagi dan kita ini sudah dibuang dari tim lama kita. Lagi pula, ketika sudah gagal sekali di dalam dunia profesional, maka untuk selamanya kita pun akan tetap dicap sebagai pemain sampah yang saat ini sudah dibuang. Itulah realita kejam di dalam dunia sepak bola, di mana karir dan pencapaian besar kita sebagai seorang pemain bisa hilang dalam waktu sekejap mata, serta digantikan dengan pemain sepak bola muda lainnya yang bisa menjadi bintang baru dalam waktu satu malam saja. Oleh karena itu, sekarang waktunya untuk kita berpikir pintar dan memilih masa depan baru bagi kita sebelum semuanya terlambat. Intinya di momen itu, Snuffy dan juga Mick terlibat sebuah pertengkaran besar akibat perbedaan pendapat. Karena di satu sisi, Snuffy yang satu itu diremehkan akhirnya memilih jalan lain dengan cara keluar dari tim lamanya dan memulai karirnya dari nol pada tim barunya nanti. Sedangkan di sisi lain, Mick memiliki ego yang sangat tinggi sekali sama seperti King baru. Di mana pada kesempatan itu, Mick pun langsung berkata seperti ini kepada Snuffy, bahwa dirinya hanya ingin berada di dalam tim besar saja dan tidak ingin keluar dari tim lamanya untuk bisa bermain di dalam tim kasta bawah. Selain itu, Mick pun memiliki sebuah mimpi besar untuk dapat menjadi juara di dalam 5 liga yang berbeda sebelum dirinya pensiun. Itulah yang menyebabkan keretakan hubungan mereka. Hingga pada akhirnya Snuffy dan juga Mick berpisah untuk mengejar jalan ninjanya masing-masing. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, Snuffy dengan prinsip sepak bola kerja sama timnya akhirnya berhasil membuktikan kehebatannya kepada dunia dan berhasil menjadi pesaing nomor 1 bagi Noel Noah. Sedangkan di sisi lain, Mick justru mengalami sebuah cedera parah sampai pada akhirnya karir sepak bolanya langsung hancur dan dia pun tidak bisa bekerja lagi. Intinya pada momen ini Mick yang sudah frustasi dengan hidupnya akhirnya memilih untuk bunuh diri. Hingga hal itulah yang akhirnya membuat Snuffy menyesal karena dulu sempat meninggalkan Mick dan melupakan cita-cita mereka bersama, yaitu untuk bisa terus bermimpi dan bisa menjadi juara Liga Champion di dalam 5 klub yang berbeda. Nah, setelah melihat penampilan luar biasa dari Barrow, Snuffy pun seketika langsung tersadar bahwa Barrow dan juga Mick memiliki mimpi dan juga ego yang sama. Sampai pada momen berikutnya, Snuffy pun langsung datang untuk menghampiri Barrow dan mengakui kemampuan dari Barrow, bahwa ego dari seorang Barrow ternyata telah berhasil mengalahkan dan melampaui sistem kerjasama yang diciptakan pada tim Uber. Mendengar semua pujian itu dari Snuffy, Barrow pun seketika langsung emosi dan dia pun langsung berkata seperti ini. Hah, sialan, aku tidak butuh pujian dari orang sepertimu. Lagi pula, sebagai seorang pemain sepak bola, aku pun akan memberikan sedikit saran kepadamu, yaitu tujuanmu untuk dapat memenangkan kejuaraan di dalam 5 liga yang berbeda. Lalu setelah itu langsung memutuskan untuk pensiun sangatlah membosankan sekali. Tidak heran jika selama ini kau selalu dianggap sebagai penyerang nomor 2 di dunia jika dibandingkan dengan Noel Noah. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya Barrow pun dengan penuh emosi seketika langsung menyambung ucapannya lagi. Dengar, aku tidak akan membiarkanmu pergi dan juga pensiun setelah memenangkan trofi Liga Italia. Karena kenyataannya masih ada aku di sini yang akan terus menantangmu. Dan masih ada aku di sini yang masih akan terus berusaha mengalahkanmu. Jadi berhentilah untuk menyerah terhadap sepak bola dan lupakan niatmu untuk pensiun. Mengingat pertarungan kita untuk menentukan siapakah yang terkuat saat ini masih belum selesai. Mendengar semua ceramah singkat tersebut dari Barrow, Snuffy pun seketika langsung tersenyum dan juga langsung berkata seperti ini. Haha, baiklah, aku akan mengikuti semua saranmu dan aku tidak akan memutuskan untuk pensiun lagi. Karena mulai dari sini, aku pun akan membuktikan kehebatanku kepada seluruh dunia dan merebut posisi nomor 1 dari Noel Noah. Nah, setelah semua momen percakapan singkat itu, kini pertandingan di babak penentuan pun akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana pada halaman terakhir itu, Barrow pun langsung berjalan menuju ke Raisagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi bodoh, saat ini tinggal 1 gol lagi. Ayo kita tentukan siapakah yang terhebat di antara kita melalui gol berikutnya. Nah,
Itulah semua bocoran singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian pada satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dan salam baku hantam.